Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvina Aptilia, NIM 1910204080, kelas 5B Biologi, jurusan Tradis Biologi, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri UIN Kerinci. Dosen pengampu Bapak Hendra Lardiman MPD pada mata kuliah Biologi Konservasi. Baik, di sini saya akan menyimpulkan semua materi pada mata kuliah Biologi Konservasi. Pada materi 1 yaitu mengenai konsep biodiversitas. Terminologi biodiversitas adalah keanekaragaman hayati semua makhluk hidup di bumi, baik tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme, yang termasuk keanekaragaman genetik yang dikandungnya dan keanekaragaman ekosistem yang dibentuknya. Konsep dari keanekaragaman hayati ini terbagi dari 3. Yang pertama yaitu keanekaragaman ekosistem, merupakan semua makhluk hidup berinteraksi dengan lingkungannya, baik faktor biotik maupun abiotik. Yang kedua yaitu keanekaragaman gen, merupakan keanekaragaman hayati pada tingkat ini menyebabkan variasi antar individu dalam suatu spesies. Dan yang ketiga yaitu keanekaragaman spesies, di mana keragaman pada tingkat spesies ini sangat mudah diamati karena perbedaan yang sangat mencolok. Manfaat biodiversitas adalah melindungi ekosistem dan menyediakan jasa seperti air minum, penyimpanan daur hara, hingga perlindungan tanah, mengurangi polusi udara dan menjaga kestabilan iklim global, serta sumber daya hayati seperti makanan, obat-obatan, bahan baku industri, dan lain-lain. Materi kedua yaitu mengenai elemen dasar biodiversitas. Elemen dasar biodiversitas biologi ini dapat dibedakan menjadi 3 macam, yakni keanekaragaman gen atau genetik, keanekaragaman spesies atau jenis, dan keanekaragaman ekosistem. Variasi dalam keanekaragaman makhluk hidup disebabkan oleh adanya gen dan interaksi gen dengan lingkungannya. Contohnya yaitu bibit yang diambil dari batang induk mangga yang memiliki sifat genetik berbuah dengan besar, dan apabila ditanam pada area yang berbeda, maka ada kemungkinan tidak menghasilkan buah mangga berukuran besar seperti sifat genetik induknya. Kemudian keanekaragaman antara kurma, sagu, dan kelapa. Meskipun tumbuh-tumbuhan itu tersebut merupakan satu kelompok tumbuhan palem-paleman, masing-masing memiliki visi yang berbeda dan hidup di tempat yang berbeda pula. Seperti kelapa tumbuh di pantai, kurma tumbuh di daerah kering, dan sagu tumbuh di pegunungan basah. Keanekaragaman ekosistem adalah suatu interaksi antara komunitas dan lingkungan abiotiknya pada suatu tempat dan waktu tertentu. Materi ketiga yaitu mengenai diversitas genetik dan konsep dasar plasma nutfah. Diversitas genetik atau keanekaragaman genetik merupakan variasi genetik yang dimana satu spesies baik di antara populasi-populasi yang terpisah secara geografik maupun di antara individu-individu dalam satu populasi. Keanekaragaman genetik pada spesies hewan misalnya yaitu pada warna rambut pada kucing, Felis silvestris catus, ada yang berwarna rambut hitam, putih, abu-abu, dan coklat. Plasma nutfah merupakan substansi yang mengatur perilaku kehidupan secara turun-temurun, sehingga populasinya mempunyai sifat yang membedakan dari populasi yang lainnya. Perbedaan yang terjadi itu dapat dinyatakan misalnya dalam ketahanan terhadap penyakit, bentuk fisik, dan daya adaptasi terhadap lingkungannya. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan pelestarian plasma nutfah ini adalah yang pertama yaitu mengenai pengkajian teknologi pelestarian, yang kedua penyediaan tenaga ahli, dan yang ketiga yaitu pembangunan sarana dan prasarana. Selanjutnya yaitu materi keempat mengenai diversitas ekosistem. Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik yang tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem bisa dikatakan juga sebagai suatu tatanan kesatuan secara utuh dan menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi. Habitat adalah tempat suatu makhluk hidup tinggal dan berkembang biak. Pada dasarnya, habitat adalah lingkungan fisik di sekelilingi populasi suatu spesies yang mempengaruhi
dan dimanfaatkan oleh spesies tersebut. Hubungan antara habitat dengan ekosistem beberapa antara lain yang pertama yaitu habitat suatu organisme adalah tempat organisme itu hidup atau tempat kemana seseorang harus pergi untuk menemukan organisme tersebut. Yang kedua yaitu ekosistem merupakan suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik antara tamu atau berbagai populasi dengan lingkungan. Dan yang ketiga yaitu sebuah ekosistem berisi banyak habitat. Habitat adalah rumah dalam desa ekosistem. Dalam ekosistem tinggallah beberapa komunitas yang terdiri dari berbagai populasi. Selanjutnya yaitu materi kelima mengenai sistematik dan diversitas. Sistematika biologi merupakan cabang biologi yang mempelajari sistem klasifikasi nomenklatur dari organisme. Kata sistematika berasal dari kata Latin sistema, yang berarti urutan sistematis dari organisme. Di sini sistematika pada tumbuhan itu terdapat beberapa. Yang pertama kingdom, divisi, subdivisi, kelas, subkelas, ordo, subordo, famili, genus, dan spesies. Sedangkan diversitas adalah keanekaragaman organisme yang menunjukkan beberapa variasi bentuk, sifat, dan jumlah dan bentuk morfologi dalam tingkatan gen, spesies, dan ekosistem serta dapat mempertahankan keberlanjutan ekosistem. Kemudian materi ke-6 mengenai konsep dan inventory spesies. Munculnya keanekaragaman konsep spesies ini dilatar belakangi oleh dua alasan yang mendasar. Yang pertama yaitu alasan pertama adanya perbedaan pendapat tentang spesiasi, yang merupakan proses munculnya suatu spesies baru. Karena spesiasi bukan hanya menarik perhatian para ahli evolusi, tetapi juga memikat perhatian dari berbagai disiplin ilmu biologi lainnya seperti morfologi, genetika, ekologi, fisiologi, paleontologi, biologi reproduksi, dan biologi tingkah laku. Alasan kedua adalah karena spesies merupakan hasil proses evolusi yang terus berjalan. Artinya bahwa konsep spesies yang dibuat berdasarkan proses spesiasi yang dibuat itu ketika spesies itu benar-benar sudah sampai pada akhirnya. Sedangkan inventory dalam bahasa Indonesia adalah persediaan. Secara lebih tepat, inventory dapat didefinisikan sebagai persediaan bahan atau barang yang disimpan untuk tujuan tertentu. Jadi, inventory spesies merupakan persediaan dalam spesies yang disimpan untuk digunakan yang masa akan datang. Materi ke-7 mengenai diversitas spesies. Diversitas spesies atau keanekaragaman jenis adalah perbedaan yang ditemukan pada komunitas atau kelompok berbagai spesies yang hidup di suatu tempat. Contoh dari diversitas spesies ini ada beberapa. Yang pertama pada tumbuhan yaitu temulawak, lengkuas, jahe, kunyit, dan kencur. Semua spesies tersebut diketahui berada dalam satu keluarga yang sama, yakni keluarga jahe-jahean atau Zingiberaceae. Yang kedua, salak, nipah, kurma, aren, kelapa sawit, dan kelapa. Semua spesies tersebut diketahui berada dalam satu keluarga yang sama, yakni keluarga palem-paleman atau Palmae. Dan yang ketiga yaitu kacang hijau, kacang kapri, kacang buncis, dan kacang tanah. Semua spesies tersebut diketahui berada dalam satu keluarga yang sama, yakni keluarga kacang-kacangan atau Papilionaceae. Materi ke-8 mengenai diversitas dan budaya. Dapat diketahui bahwa diversitas adalah keanekaragaman organisme yang menunjukkan beberapa variasi bentuk, sifat, jumlah, dan bentuk morfologi dalam tingkatan gen, spesies, dan ekosistem serta dapat mempertahankan keberlanjutan ekosistem tersebut. Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki oleh sekelompok orang atau organisme, kemudian diwariskan kepada generasi selanjutnya. Selain itu, budaya merupakan suatu pola hidup secara menyeluruh. Jadi, hubungan antara diversitas dengan budaya adalah setiap suku bangsa memiliki budaya sendiri. Itulah yang menyebabkan keanekaragaman budaya di Indonesia ini. Keanekaragaman berpotensi mengancam kesatuan dan persatuan bangsa, tetapi keragaman budaya tersebut juga dapat memperkuat kesatuan dan persatuan.
Materi ke-9 yaitu mengenai kegunaan dan nilai ekonomi biodiversitas. Kegunaan atau manfaat dari biodiversitas ini terdapat dua manfaat, yaitu manfaat sosial dan manfaat ekonomi. Manfaat sosial dari biodiversitas antara lain adalah menjadi bagian dari sistem kepercayaan lokal yang masih menganut animisme dan dinamisme, menjadi wahana pendidikan sains terapan kepada anak-anak sekolah dan mahasiswa, terutama yang mengenyam pendidikan biologi, geografi lingkungan, kehutanan, atau ilmu terkait lainnya. Yang selanjutnya yaitu manfaat ekonomi biodiversitas adalah memenuhi kebutuhan pokok masyarakat sekitar seperti makanan, pakaian, dan tempat berlindung sebagai penghasil sumber daya alam yang dapat diperbarui seperti pohon, makanan, dan komoditas perhutanan atau perkebunan, dan sebagai bahan baku industri yang nantinya akan diekspor ke negara lain. Sedangkan nilai ekonomi pada biodiversitas ini adalah sebagai keanekaragaman hayati sumber bahan pangan, keanekaragaman hayati sebagai sumber bahan obat-obatan, keanekaragaman hayati sebagai sumber bahan sandang, keanekaragaman hayati sebagai sumber bahan papan, dan keanekaragaman hayati sebagai aspek budaya. Selanjutnya, materi ke-10 mengenai kelangkaan dan kepunahan spesies. Kelangkaan adalah kepadatan spesies yang rendah, hidup dalam kondisi lingkungan atau wilayah geografis yang sempit. Ancaman kepunahan spesies ini diperparah oleh kegiatan eksploitasi sumber daya yang berasal dari habitat spesies tersebut, sehingga ekosistem yang ada di dalamnya menjadi rusak. Contoh kelangkaan spesies adalah komodo, di mana komodo ini sebagai hewan langka pertama di Indonesia dan juga menjadi satu-satunya hewan purba yang masih hidup hingga saat ini. Hewan langka ini memiliki nama lain Paratus komodoensis atau orah, juga merupakan salah satu spesies reptil terbesar di dunia. Kepunahan dalam biologi berarti hilangnya keberadaan dari sebuah spesies atau sekelompok takson. Waktu kepunahan sebuah spesies ini ditandai dengan matinya individu terakhir spesies tersebut. Contoh kepunahan spesies adalah hiu megalodon, di mana hiu megalodon ini butuh mangsa yang banyak untuk memenuhi kebutuhan kalori tubuhnya. Di saat yang bersamaan, ada satu spesies pesai megalodon yang punya menu makanan yang sama, yaitu moyangnya paus pembunuh namun berukuran tubuh yang lebih kecil. Materi ke-11 yaitu mengenai konservasi dan pengelolaan biodiversitas. Menurut KBBI, konservasi adalah pemeliharaan dan perlindungan sesuatu secara teratur untuk mencegah kerusakan dan kemusnahan dengan jalan mengawetkan, pengawetan, dan pelestarian. Selanjutnya yaitu tata cara pengelolaan biodiversitas ini ada 4. Yang pertama yaitu konservasi in situ, merupakan metode atau alat untuk melindungi spesies, variasi genetik, dan habitat dalam ekosistem aslinya. Yang kedua yaitu konservasi ex situ, meliputi metode dan alat untuk melindungi spesies tanaman, satwa liar, dan organisme mikro serta varietas genetik di luar habitat atau ekosistem aslinya. Dan yang ketiga yaitu restorasi dan rehabilitas, meliputi metode baik in situ maupun ex situ untuk membangun kembali spesies, variasi genetik, komunitas, populasi, habitat, dan proses-proses ekologis. Dan yang terakhir yaitu formulasi kebijakan dan kelembagaan, meliputi metode yang membatasi penggunaan sumber daya lahan melalui zonasi. Selanjutnya yaitu materi ke-12, mengenai strategi dan kebijakan biodiversitas. Ada 8 kegiatan pokok dalam strategi yaitu inventarisasi dan perlindungan biodiversitas dan ekosistemnya, pemetaan kawasan konservasi baik in situ maupun ex situ, pengembangan perencanaan dan pengelolaan kawasan konservasi, pengembangan konservasi jenis, pengembangan hutan lindung, pengembangan persepsi dan apresiasi masyarakat, pengembangan wisata alam, pengembangan aparatur dan sarana prasarana. Kebijakan pelestarian biodiversitas ini terdiri dari 2, yaitu kebijakan pelestarian sumber daya genetik dan kebijakan keamanan hayati. Kebijakan pelestarian sumber daya genetik yaitu ketentuan untuk menjamin kelestarian dan menurunkan laju kemerosotan kekayaan sumber daya tersebut,
baik keanekaan sumber daya genetik spesies liar maupun varietas berbagai spesies yang telah dibudidayakan untuk mendukung pemanfaatan secara berkelanjutan. Selanjutnya, kebijakan keamanan hayati yaitu ketentuan yang mengatur secara sistematis dan efektif terhadap aspek keamanan hayati, antara lain pengaturan penerapan bioteknologi atau rekayasa genetik dan pemanfaatan produk rekayasa genetik atau PRG agar tidak menimbulkan risiko terhadap lingkungan kemerosotan keanekaragaman hayati tersebut. Materi 13 ini merupakan materi terakhir pada mata kuliah Biologi Konservasi mengenai analisis masalah dan solusi biodiversitas, konsep biodiversitas. Contoh analisis masalah dalam konsep biodiversitas antara lain sebagai berikut. Sesuai dengan pola curah hujan Indonesia, bagian barat pada umumnya mendapat curah hujan yang lebih tinggi daripada bagian timur. Jawa Barat juga dikenal sebagai tanah yang subur. Hal ini karena banyak terdapatnya gunung-gunung berapi, khususnya pada bagian tengah dan selatan. Sementara itu, pesisir utamanya merupakan lahan datar yang sangat baik untuk persawahan dan pertambangan. Solusi dari masalah di atas tersebut adalah pemerintah melakukan beberapa kegiatan konservasi yang dilakukan baik in situ maupun ex situ, baik konservasi yang dilakukan di lokasi maupun di luar lokasi atau kawasan. Selain itu pula dilakukan program pelindungan terhadap satwa dan tumbuhan langka, serta program pendidikan, penyuluhan dan penyadaran masyarakat. Kegiatan konservasi in situ dilaksanakan melalui penetapan wilayah-wilayah tertentu sebagai kawasan konservasi. Kegiatan konservasi ex situ dilaksanakan melalui pengumpulan gen atau gen bank yang dilakukan di kebun-kebun raya dan tempat-tempat yang memiliki fasilitas penyimpanan benih. Demikianlah untuk pengumpulan materi dari semua materi pada mata kuliah Biologi Konservasi. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.